Pabrikers, jumpa lagi dengan jurnalkawasan.com dengan saya Indah Inciati dalam program rutin kita Pabrikers jadi YouTuber. Pagi ini saya kedatangan dua tamu, sahabat-sahabat saya sendiri dari Asosiasi Praktisi HR Indonesia yang kebetulan akan menyelenggarakan Rakernas pada tanggal 28 dan 29 Januari 2022 bersama saya Ketua Panitia Pak Yaya Ropandi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Indah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan Bu Widi Karyaningsih, beliau juga bendahara umum di ASPRI dan di sini sebagai wakil ketua ya? Ya, wakil betul. ketua panitia. Selamat pagi Bu Widi. Selamat Sehat ya Bu pagi, ya? Mbak Indah. Ya, terima kasih udah hadir ya Pak ya Terima kasih. di Jurnal Kawasan. Hari ini kita akan banyak ngobrol tentang agenda Rakernas dan ini kesekian kali ya kita sudah menyelenggarakan Rakernas ini. ASPRI ini sudah beberapa kali, terakhir yang saya tahu tahun kemarin di Holiday Inn. Ya, itu Munas ya, Munas. kayaknya Munas Itu ya. Munas, Beda Mbak, ya. bukan Beda. bukan Beda. Rakernas. Rakernas yang lalu Iya. itu ada di Bandung. Di Bandung, oke. Iya. Oke. Sekarang kita langsung ke Pak Ketua Panitia Pak Yaya. Iya Pak Yaya ya. Sebelum kita ngobrolin tentang Rakernas, mungkin bagi Pabrikers yang belum tahu tentang ASPRI Pak, bisa dijelaskan Pak, singkat dan jelas gitu nanti mungkin. Baik, Mbak Indah. ASPRI ini kan Asosiasi Praktisi HR Indonesia kan gitu ya. Secara organisasi kita lahir di tahun 2008, tepatnya di Cikarang Kabupaten Bekasi, dan kita berkantor di Jababeka. Posisi hari ini kurang lebih anggota praktisi ini yang bergabung kurang lebih 900 orang. Kemudian kita sudah memiliki DPD dan DPC itu kurang lebih 19, serta ada koordinator wilayah kan gitu. Jadi saking pentingnya ASPRI ini, kita mencoba melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Dulu kenapa lahirnya di Jababeka? Karena memang kita pahami industri di Kabupaten Bekasi itu kan sangat luar biasa. Ada MM2100, ada Jababeka, ada Egypt dan lain-lain. Nah, sekira potensi HRD ini penting kita satukan sehingga kawan-kawan pendiri yang mendirikan nama satu asosiasi namanya ASPRI, kira-kira begitu Pak. Iya. Bu Indah, kira-kira begitu. Untuk daerah yang sudah dijangkau oleh ASPRI sendiri, mungkin yang bisa disebut Pak Yaya, mana aja? Ya, salah satunya itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, itu sudah ada semua gitu ya. DKI ya. DKI. Nah, ini juga semua sama punya harapan yang sama. Apalagi hari ini Kementerian Pendidikan Nasional, Mendikbud ini punya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ASPRI ingin menopang program itu sehingga para mahasiswa untuk masuk ke industri, ASPRI siap menjembatani antara kepentingan kampus dengan industri-industri. Kenapa ASPRI berperan di situ? Karena memang kita berhubungan dengan human resources, ya, yang berkaitan dengan sumber daya. Nah, ini mahasiswa yang akan magang di pabrik kita petakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Maksudnya apa? Karena dengan beribu-ribu pabrik, karakteristik jenis usahanya berbeda-beda, otomatis latar belakang mahasiswa berbeda-beda. Nah, disinilah fungsinya ASPRI. Kalau ini mahasiswa itu ingin orientasinya adalah kepada produk makanan misalnya, maka kita sandarkan kepada pabrik yang bergerak di bidang makanan misalnya. F&B ya. Ya. Kemudian ada lagi nanti yang keteknikan, keengineeringan, berarti dia kita arahkan ke perusahaan yang engineering, misalnya ke Astra Toyota, kira-kira begitu. Disinilah fungsinya APRI untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang melakukan belajar merdeka, kira-kira begitu. Dan Mbak Indah, ada yang satu terlupakan, kita itu punya misi besar ASPRI itu, yaitu menjadikan ASPRI sebagai organisasi praktisi terkemuka di Indonesia. Kenapa punya visi seperti itu terkemuka? Karena mudah-mudahan dalam waktu singkat ASPRI juga memiliki LSP. Nah, LSP ini adalah untuk memberikan satu pengakuan terhadap para HRD ini, mereka mempunyai nilai kompetensi. Nah, sehingga ketika mereka sudah kita uji kompetensi melalui LSP nanti,
maka mereka punya sertifikat kompeten sebagai HRD. Nah ini penting. Nah ini makanya kami punya misi tadi adalah menjadikan ASPRI sebagai organisasi praktisi HRD yang terkemuka di Indonesia dengan ditopang oleh kekuatan LSP yang mencoba untuk mengupgrade kompetensi para HRD. Kira-kira seperti itu, Mbak Indah. Apa itu juga strategi ASPRI untuk banyak mengumpulkan para praktisi SR di seluruh Indonesia, karena kan ini nasional ya sifatnya ASPRI ya, apa seperti itu Pak? Atau ada strategi lain dari ASPRI? Banyak ya, artinya ASPRI itu bukan hanya kaitannya terhadap human saja gitu ya, tetapi ada juga yang lain-lain. Yang pertama, kita itu punya misi ASPRI itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana mempererat hubungan tali silaturahmi dan kekeluargaan di antara HR se-Indonesia. Ya, jadi kita bikin suatu wadah ini tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan kekeluargaan para HR se-Indonesia. Yang kedua juga memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada anggota khususnya di dunia ketenagakerjaan. Nah ini penting kiranya karena memang persoalan ketenagakerjaan apalagi kaitannya dengan perusahaan hukum ini suka menjadi momok tiap tahun. Baik itu dalam proses PKB ataupun dalam ketenagakerjaan yang lainnya. Nah, ASPRI siap membantu menjadi mengadvokasi ketika ada persoalan-persoalan seperti itu. Itu yang misi yang kedua. Yang ketiga adalah mengangkat citra para praktisi HR secara profesional dengan meningkatkan kinerja dan profesional. Ini penting. Jadi HRD yang sekarang telah ada kita upgrade lagi profesionalnya gitu ya. Ya dengan apa? Tadi dengan melakukan seminar, dengan bimbingan teknis, dan yang terakhir kualifikasi itu bisa dibuktikan dengan kompetensi sebagai HRD. Kira-kira itu banyak. Itu misi dari ASPRI, kira-kira begitu. Baik, jadi 900 ya Pak ya pesertanya luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi ya setelah setelah ASPRI ada Rakernas gitu. Baik. Nah kita ke acara Rakernas sendiri Bu Widi ini. Iya. Bagaimana nanti konsep acaranya pada tanggal 28 dan 29 di mana Bu Widi acaranya? Kita ada di Grand Mulia Sentul Bu Indah acaranya. Gitu satu grup dengan Gumati ya daerah sana. Gitu. Nah konsep acaranya seperti apa nanti? Untuk Rakernas dan Silaturahmi ASPRI di 2022 ini, kita mengangkat tema ASPRI siap memberikan kontribusi terbaik demi terwujudnya SDM kompeten, profesional, dan produktif untuk Indonesia hebat. Itu tema yang kami angkat untuk tahun ini. Jadi perwakilan-perwakilan dari daerah, dari kawasan-kawasan industri akan datang juga ya? Iya, pastinya. Baik, Bu Ida, ada satu hal yang menarik gitu ya. Ternyata saya kira ASPRI itu organisasi luar biasa. Sebagai ketua Dewan Pengarah itu Pak Bomar Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja. Banyak tokoh-tokoh iya kan? nasional. Tokoh-tokoh nasional. Kemudian juga sebagai ketua pembina itu Pak Fahmi Idris, mantan tenaga kerja. Ya kan? Kemudian juga ada tim pengawasnya Pak Ketua umumnya? Pak Yos Minaldi juga, praktisi dan mantan HRD di Egypt, kira-kira begitu. Jadi saya kira ini organisasi yang notabene luar biasa. Para tokoh-tokoh praktisi maupun para mantan menteri juga bergabung di sini. Ini kan menunjukkan bahwa eksistensi ASPRI itu diterima oleh semua kalangan. Bahkan program ke depan tidak menutup kemungkinan dari kalangan kampus juga perlu kita ajak gitu loh di dalam wadah ASPRI ini. Sudah ada beberapa kampus. Ada beberapa kampus juga sudah masuk kan gitu. Tujuannya tadi program untuk mematchingkan tadi ini ya. Sehingga ASPRI bukan hanya milik HSO, tetapi kita juga bisa memajukan HS-nya dengan bidang-bidang yang lain. Sehingga kemitraan ini akan berjalan dengan baik, terutama bagi dunia perguruan tinggi, kira-kira begitu. Karena kan ada hubungannya ya pendidikan dengan industri pastinya ya. Link and match-nya kan pasti dari sana, dari pendidikan ke industri. Kebutuhan industri diambil dari dunia pendidikan. Seperti itu kan ya Pak. Betul. Nah, untuk karena sendiri nih nanti program acaranya apa aja Bu Widi ya? Kita mulai dari jam 3 sore Mbak Indah. Kita ada Rakernas dulu. Sore ya? Jumat sore itu jam 3 tanggal 28 Januari ya. Itu kita acaranya awal adalah Rakernas sampai dengan pukul 18 ya, maghrib kita isoma. Setelah itu kita ada gala dinner. Ya, itu adalah program silaturahmi untuk keakraban para pengurus dan juga anggota ASPRI
secara keseluruhan. Gitu. Jadi Itu malam di keakraban harinya. karena banyak pengurus yang baru ya, anggota Betul, baru, jadi ada saling kenal perkenalan. gitu ya, untuk Ya. mendekatkan antar anggota dan pengurus. Dan serunya di pagi harinya kita ada senam, kemudian ada team building bersama. Itu untuk lebih keakraban bersama ya. Kita bangun dengan adanya team building bersama teman-teman HR semuanya. Itu. Dan nanti Pabrikers ada live streaming ya Bu Widi ya? Betul, ada live streaming di hari pertama ya. Yes. Jadi nanti jangan sampai ketinggalan. Kita Ada door prize-nya juga loh di door live prize streaming. banyak di live streaming. Jadi jangan lupa diikutin lewat jurnalkawasan.com juga nanti ininya. Kita live streamingnya gitu. Kemudian tamu-tamu istimewanya siapa aja nanti di acara Rakernas? Di acara Rakernas itu Pak Fahmi Istris, beliau berencana confirm hadir. ya? Kemudian Pak Bumer ya, Profesor Bumer itu beliau hadir. Dan terakhir dapat konfirmasi Pak Wuryono juga akan hadir dalam acara tersebut. Ada Pak Mantan Wakil Menteri Pak Yasin. Pak Yasin ya, Pak oh ya Yasin. Profesor Yasin Yasin, hadir Profesor juga Yasin. Profesor Yasin. Luar biasa itu. Luar biasa, Asri dihadiri oleh Para para mantan pakar ya, mantan menteri ya pada berkumpul. Iya, luar biasa. Nah, untuk goal dari Rakernas sendiri ini apa Bu Widi, Pak Yaya, dari nanti kita ASPRI menyelenggarakan ini? Jadi goal dari Rakernas ini karena kita pada momentum hari ini rapat kerja nasional ASPRI, artinya menentukan program kerja untuk 3 tahun ke depan. Nah, dalam 3 tahun ke depan itu kita sudah buat susun program-program yang baik itu kaitannya peningkatan kepada kualitas HRD itu sendiri, baik juga ada program-program yang sifatnya kesinambungan dan kemitraan. Nah, ini perlu dirumuskan agar terjadi hubungan antara ASPRI dengan mitra-mitra itu hubungan yang mutualisme. Ya, di sisi lain juga pada tugas pokoknya itu ASPRI itu adalah mengupgrade para HRD se-Indonesia. Baik itu mengenai peraturan terkini, kemudian tentang persoalan-persoalan ke-HRD-an dan lain-lain. Saya kira ini penting menjadi satu program yang spesifikasi untuk dicanangkan untuk 3 tahun ke depan. Kemudian juga proses bantuan hukum juga penting sebagai upaya memberikan ketenangan terhadap para HR dalam melakukan bekerja. Dan jadi di sini juga nanti ASPRI memiliki suatu badan otonom yaitu bantuan hukum yang tugas dan fungsinya adalah membantu kawan-kawan HRD dalam kaitannya ketika ada perselisihan perburuan, kira-kira begitu. Sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan ya Pak ya, ASPRI? Alhamdulillah banyak yang kita bantu, baik ketika ada perselisihan masalah PKWT, ketenaga kerjaan, ataupun ada persoalan-persoalan lingkungan dan lain sebagainya. ASPRI tampil terdepan membantu para HRD. Otomatis ini juga menguntungkan kepada perusahaan, kira-kira begitu. Baik. Nah, kembali ke Rakernas lagi Bu Widi. Nanti untuk prokesnya seperti apa nanti untuk peserta dari Rakernas? Oke, untuk prokesnya pastinya sangat kita jaga, makanya kita peserta kita batasin. Kenapa hari Jumat kemarin kita terakhir untuk pendaftaran, karena memang kita mendapat peraturan untuk menjaga prokes. Jadi totali peserta sendiri kita tidak banyak, hanya 85 mengikuti prokes. Kemudian kami juga ada tes kesehatan di sana nantinya. Antigen ya? Antigen, ya. ya. Jadi kita pastikan semua pada baik-baik saja gitu. Betul. Ya Pak Yaya ya. Jadi ya. Untuk tahun 2022 ini Pak, iya kan? Kan kita banyak mengalami 2021, 2022 kan kita banyak ini pandemi yang belum berakhir nih. Ya. Nah, Ya. dari ASPRI sendiri punya program nggak untuk teman-teman di perusahaan-perusahaan untuk tetap bisa produktif, ya kan? Terus SDM-nya juga bisa kita bisa ada tetap SDM masuk ke perusahaan gitu kan. Ya. Nah, itu ada nggak langkah-langkah dari ASPRI untuk meningkatkan itu gitu? ASPRI sudah melakukan langkah-langkah awal semenjak pandemi dengan melakukan kerjasama pada saat itu melakukan vaksinasi di pabrik-pabrikan gitu kan. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana kehadiran ASPRI juga bisa dirasakan manfaatnya pada saat itu. Kita menjadi mediator untuk melakukan vaksinasi di pabrik-pabrik dan itu kita sudah lakukan. Yang kedua, menghimbau kepada para pabrikan ini adalah agar kiranya prokes setiap momen pekerjaan itu harus dilakukan, ya. Bukan hanya sebatas ada cuci tangan saja, tetapi prokes-prokes yang lainnya juga perlu dilakukan. Nah, ini untuk menjaga agar kiranya karyawan,
tenaga kerja itu tetap nyaman pada saat bekerja. Kemudian yang ketiga juga melakukan himbauan-himbauan. Himbauan-himbauan yang dimaksud itu adalah ketika ada karyawan yang merasa sakit saja sedikit, tidak usah masuk kerja. Ya, nah ini juga penting dan ternyata itu cukup efektif gitu ya. Daripada siapa tahu dia membawa penyakit, lebih baik dia di-off-kan kira-kira begitu. Dan ini juga sangat tepat. Akhirnya produktivitas bisa meningkat. Tetapi Pak Indah ada yang lucu dan menarik dan peluang. Kenapa lucu, menarik dan peluang? Di sisi lain ada beberapa perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya karena ibas produksi. Tetapi di sisi lain di Kabupaten Bekasi itu hampir sekitar saya lihat lebih dari 60% ya, justru ada produksi yang meningkat. Terutama di sektor-sektor kesehatan, kemudian juga di sektor makanan, order malah banyak. Logistik gitu ya. Logistik kira-kira ini luar biasa gitu. Apalagi alat-alat kesehatan yang sampai dipesan ke luar negeri. Di sisi lain ada perusahaan yang mengurangi karyawan, di sisi lain ada yang banyak yang nambah. Jadi ada situasi yang diuntungkan. Iya, iya. Contoh soal UKM lah di kita tentang masker misalnya. Dulu kan terbatas. Akhirnya UKM membuat masker dan akhirnya kita bisa berdayakan kira-kira begitu. Dan harganya lebih murah kan sekarang Harganya ya? lebih murah. Benar. Kira-kira begitu. Hand sanitizer juga lebih murah, dulu mahalnya. Waduh, ampun, gitu kan. masker aja mahalnya minta ampun. Iya. Sekarang Iya, alhamdulillah. semua Itulah. bisa diberdayakan. Jadi proses-proses pendampingan ASPRI juga melalui HR-nya ya. Secara organisasi memang kita instruksikan, tetapi implementasi di lapangannya dilakukan oleh HR masing-masing di perusahaan sendiri, dan itu melakukan langkah-langkah yang proaktif itu sudah berjalan dan sampai hari ini. Jadi ketika ada Mikron saja hari ini bagi saya tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena prokes itu sudah berjalan dengan baik gitu loh. Ya. Jadi ada benang merahnya bagaimana cara menangkan dan lain sebagainya. Dan ini selalu kita gembor-gemborkan di di rapat-rapat, di forum-forum, bahwa ASPRI melalui HR-nya di masing-masing punya peran strategis di dalam mengelola ketenagakerjaan pada masa pandemik seperti ini. Nah, pada saat Rakernas nanti juga akan ada pemaparan program kerja dari bidang-bidang yang ada di ASPRI. Bisa Bu Widi jelaskan bidangnya apa aja nih Bu Widi? Oke, kita yang pertama ada bidang organisasi dan kelembagaan dan kesekretariatan. Kemudian bidang yang kedua itu pengembangan usaha dan kemitraan bisnis. Yang ketiga kita ada bidang diklat, kerjasama akademi dan kelembagaan. Kemudian yang kelima kita ada komunikasi eksternal dan media massa. Dan yang terakhir kita ada urusan umum, logistik dan perizinan. Yang kelima kita ada urusan umum, Legalitas. Yang kelima kita ada urusan umum, legalitas dan perizinan. Kemudian yang ketujuh kita ada bidang advokasi dan konsultasi hukum. Itu aja Mbak Indah. Jadi ada tujuh bidang yang kita miliki di ASPRI ini. Dan itu kayaknya sudah mencakup semua kebutuhan di ranah XR ya. Di luar itu ada pendidikan, ada komunikasi, ada pemberdayaan. Nah, untuk pemberdayaan sendiri nih apa nih yang sudah dilakukan nih? Mungkin Bu Widi atau Pak yang bisa Baik, pemberdayaan itu diharapkan kepada para CSR ini ya. Jadi sebenarnya begini, CSR itu kan tergantung kepada kondisi kita. Pertanyaannya ketika CSR sudah pensiun mau kemana? Kan gitu. Nah, rata-rata hari ini saya mengatakan pensiunan lah gitu ya. Pensiunan HR itu kebanyakan kalau dia mengeluti bidang legal perusahaan, kebanyakan ujung-ujungnya mereka menjadi pengacara hari ini kebanyakan juga. Ini kan salah satu bentuk pemberdayaan dari mantan pengurus HRD ini. Contoh soal ya, kita sudah mengenal misalnya ada Pak Saladin Ghaffar, itu kan pengurus ASPRI yang notabene sekarang membuka konsultan hukum misalnya kan gitu. Kemudian ada Pak Tatang juga, Pak Panjaitan juga, semua itu adalah mantan Pak Wuryono. Nah, ini salah satu bentuk pemberdayaan. Nah, mungkin nanti ke depan juga ada spesifikasi yang lainnya. Mantan-mantan HRD itu ketika sudah selesai bisa saja dia mendirikan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerjaan, mitra-mitra pabrikan ke depan. Nah, ini PR kita. Jadi ke depan diharapkan yang menjadi mitra-mitra eksistensi pabrik kiri ini adalah mereka yang betul kondisi dalamnya kira-kira begitu. Baik dari sisi
tadi konsultan pengacaranya, tidak menutup kemungkinan HRD juga ada orang arsitektur, jadi pemborongnya didapat, jadi rekanannya, kira-kira kan begitu. Nah ini PR yang sangat luas sebenarnya di ASPRI untuk memberdayakan anggota, kira-kira begitu, Pak. Contohnya ada Bu Evi juga kan sekarang sudah buka pelatihan ya, bukan pelatihan Ya, pelatihan sekaligus pemagangan ke luar sorry, negeri. ya, pemagangan ke luar negeri itu kan beliau juga suami istri mantan HR juga ya. Nah, oke, jadi salah satunya itu adalah yang penting berwisata apa namanya? Sini, Pak. Mas Dodi sendiri kan ini Pak, sini. Mas Dodi sendiri ini adalah bentuk dari secara tidak langsung pemberdayaan. Ya kan gitu. Kita dirintis. Ya siapa tahu, dan saya berdoa sebagai keluarga besar ASPRI ke depan bahwa memiliki yang lebih luas representatif lagi, dikenal dengan luas. Betul. Ya kan ini topangan-topangan dari ASPRI, makanya apa yang kita bisa berikan terhadap para HR tadi kan gitu. Jadi baik dia mau menjabat ataupun tidak, mereka sudah punya feeling bisnisnya masing-masing. ASPRI harus menopang itu. Kalau perlu ASPRI memberikan satu jalan ya dengan MOU itu terhadap mereka-mereka yang ingin mandiri tadi. Sekiranya ini pas ya untuk kepentingan pemberdayaan ASPRI di masa yang akan datang, kira-kira begitu. Baik. Bu Widi, kita kembali ke Rakernas lagi. Untuk tadi saya dengar ada grand prize, apa nih grand prize-nya? Grand prize-nya sebenarnya rahasia, tapi nggak apa-apa kita buka aja ya. Ada sebuah handphone Samsung yang akan kita pakai untuk grand prize di acara nanti. Jadi berharap teman-teman semangat nih untuk hadir ya, karena dan masih banyak door prize yang lain ya. Banyak door prize menarik, kemudian hadiah-hadiah game yang sudah kami siapkan itu cukup menarik buat teman-teman dan semua. juga mungkin ada ucapan terima kasih kepada rekanan-rekanan sponsor yang sudah support ya Bu. Oh iya pastinya ya. Itu udah pasti Bu Indah. Mana aja Bu Widi bisa di-sharekan ke para publikers juga. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua para sponsor yang sudah mendukung Rakernas ASPRI di tahun 2022 ini. Salah satunya yaitu ada PT Jamkrindo, itu Jaminan Kredit Indonesia. Kemudian ada PT Puri Dimensi, perusahaan SLF ya. Kemudian ada Mandiri InHealth, ada Pasar Polis, ada Bank BRI. Kemudian ada dari PT Mitra Sumber Utama, itu Klinik Probes. Kemudian ada Job to Go, kemudian Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya ya. Kemudian PT Multi Karya Raharja, kemudian ada One Consulting, kemudian ada Andara Pangan Selaras, Justicia Law Firm Associate, itu ada dari Tangerang ya. Kemudian PT Bima Yosindo Hutama. Kemudian ada LSP MSDM ASPRI yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yaya, itu adalah salah satu LSP dari ASPRI yang sudah berjalan. Itu aja sponsor-sponsor yang sudah luar biasa ya, diberikan sponsor ya, untuk acara Rakernas. kita ada 14 sponsor yang membantu di acara kami. Rekanan bisnis ya. Artinya ini juga menandakan bahwa ASPRI bisa diterima oleh semua kalangan karena para sponsor ini dari berbagai karakter, kira-kira begitu. Pasar potensial ASPRI itu kan luar biasa. Ya tadi dengan 19 DPD se-Indonesia ke depan ini ya kita pahami ini masih kurang. Sebenarnya provinsi itu kan baru 34, ini baru 19 Mbak Indah. Makanya ini kita tuntaskan di program yang akan datang bahwa sampai 2004 ini ASPRI sudah terbentuk di 34 DPD di Indonesia. Kan gitu. Apalagi dengan korwil-korwilnya. Dan dalam waktu dekat kami akan melantik daerah di Kabupaten Karawang. Kemarin Pak Tri sudah diskusi dengan saya, kebetulan saya di ASPRI sebagai Wasekjen akan mencoba membuat jadwal kapan kira-kira untuk pelantikan DPD Karawang ASPRI-nya, kira-kira begitu. Nah ini seiring dengan waktu kira-kira. Jadi mungkin sekalian ya, kita lagi di jurnalkawasan.com nih Pak. Sekalian bersosialisasi, kita sosialisasikan ASPRI ke yang belum tadi ya, yang 19 kan sudah. Jadi mungkin daerah-daerah lain bisa bergabung ya Pak ya. Monggo Pak. Saya mengajak kepada yang merasa HRD di Indonesia yang belum bergabung dengan ASPRI, silahkan mengajukan diri untuk menjadi pengurus ASPRI ya. Nanti silahkan dibuka di websitenya ASPRI sudah ada. Nanti kami akan memfollow up untuk terbentuknya DPD seluruh Indonesia. Juga
kepada para HRD yang belum gabung di ASPRI, saya mengajak gitu ya. Karena salah satu fungsi tadi adalah kita bersilaturahmi, peningkatan profesional kualitas. Ini penting untuk menjadi keluarga besar ASPRI yang sudah lahir kurang lebih 2008 lahirnya, dan ini memberikan manfaat terhadap anggota ASPRI di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, kira-kira begitu. Baik. Untuk harapan Rakernas nanti Bu Widi, kita sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, apa nih Bu Widi dengan Rakernas mendatang? Oke, pastinya dengan Rakernas mendatang, kita semua kepala bidang sudah menyampaikan tentang program-programnya, itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menambah anggota dan juga di beberapa daerah yang belum masuk ke ASPRI gitu. Harapan kami. Jadi kita itu. berharap ini ya, ASPRI berharap nanti ada tambahan anggota lagi. Betul. Gitu ya, di sana, dan program-program memang yang sudah dijabarkan nanti ke peserta bisa dijalankan dengan baik juga. Dan yang uniknya tadi Mbak Indah ya, kita anggota kita itu kan ada 900. Artinya itu adalah 900 itu kan pabrikan. Nah, satu pabrik itu berapa lagi kira-kira orangnya kan gitu. Jadi itu meng-hire kita itu kan luar biasa. Nah, dari sisi peningkatan kualitas, peran ASPRI itu kalau satu ada satu pabrik, kemudian dia bisa meng-hire orang di bawahnya ya kan, dengan berbagai keilmuan ketenagakerjaan, berarti yang kita hire itu luar biasa, ribuan kira-kira begitu. Ini satu peluang ASPRI untuk meningkatkan kualitas para anggotanya, kira-kira begitu. Baik. Kita doakan sama-sama Pak ya. Terima kasih. Amin. Amin Terima kasih. ya kan Bu Widi ya. Ya. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Yaya, Bu Terima Widi, kasih. semoga sukses untuk Rakernasnya Amin. Terima kasih. hari ini ya. Dan banyak lagi anggota-anggota ASPRI yang baru yang akan nanti bergabung di seluruh Indonesia. Oke, Publikers, kita tutup acara Publikers jadi YouTuber edisi Rakernas ASPRI tanggal 28-29 nanti. Semoga para Publikers juga tidak lupa nanti ikut live streaming di tanggal 28 sorenya. Nanti kita beritahu untuk waktunya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.